Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada hari ini saya akan membahas tentang materi pertemuan ke-12 yang berjudul Advokasi Berbasis Data dan Digital Tools dalam Agribisnis. Materi ini sangat penting karena di era digital saat ini, setiap argumen yang disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat harus didukung oleh data yang akurat. Advokasi yang hanya didasarkan pada opini seringkali kurang dipercaya, sedangkan advokasi yang didukung oleh bukti ilmiah akan lebih mudah diterima dan dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan. Materi ini membahas pentingnya data dalam advokasi agribisnis, jenis-jenis data yang digunakan, serta berbagai alat digital yang dapat membantu proses analisis dan penyebaran informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berbagai isu mengenai harga cabai yang melonjak, kelangkaan pupuk, penurunan produksi padi akibat perubahan iklim, atau meningkatnya impor pangan. Semua isu tersebut memerlukan data agar dapat dipahami secara objektif. Misalnya, ketika masyarakat menyatakan bahwa harga cabai sangat tinggi, seorang advokat tidak hanya cukup mengatakan harga cabai mahal. Ia harus menunjukkan data harga cabai selama beberapa bulan, membandingkannya dengan harga di tingkat petani, menjelaskan penyebab kenaikan harga, dan menawarkan solusi berdasarkan analisis data. Dengan demikian, advokasi menjadi lebih ilmiah dan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan konsep advokasi berbasis data, memahami pentingnya evidence-based advokasi, mengidentifikasi berbagai jenis data agribisnis, menggunakan digital tools dalam mendukung advokasi, serta menyusun strategi kampanye berbasis data yang efektif. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Pengertian data. Data merupakan sekumpulan fakta, angka, atau informasi atau hasil pengamatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia agribisnis, data dapat berupa jumlah produksi, harga komoditas, luas lahan pertanian, produksi tanaman, jumlah petani, tingkat konsumsi masyarakat, hingga kondisi sosial ekonomi petani. Data memiliki peranan yang sangat penting karena mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Tanpa data, seorang hanya akan menyampaikan pendapat yang bersifat subjektif. Sebaliknya, dengan data akurat, setiap argumen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam materi ini, dijelaskan bahwa data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Data memberikan legitimasi terhadap suatu klaim, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat. Apa yang dimaksud dengan evidence-based advokasi? Evidence-based advokasi adalah pendekatan advokasi yang menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar dalam menyampaikan aspirasi, menyusun rekomendasi, maupun memengaruhi kebijakan publik. Bukti yang digunakan tidak hanya berupa angka statistik, tetapi juga dapat berupa hasil penelitian, survei lapangan, data Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan Kementerian Pertanian, hasil wawancara, dokumentasi lapangan, cerita satelit, peta global, laporan organisasi internasional seperti FAO. Dengan digunakan berbagai sumber tersebut, advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi. Mengapa data sangat penting dalam advokasi? Banyak kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan hasil analisis data. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu menyediakan data yang berkualitas agar usulan mereka dapat dipertimbangkan. Beberapa alasan mengapa data sangat penting antara lain: 1. Memberikan kredibilitas, di mana data meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Sebagai contoh, apabila seorang advokat menyatakan bahwa produksi padi menurun, maka ia harus menunjukkan data produksi selama beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah dapat melihat tren yang terjadi.
Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Data membantu menemukan penyebab suatu masalah. Sebagai contoh, apakah produksi menurun karena kekeringan? Apakah harga turun karena surplus produksi? Atau apakah petani mengalami kerugian akibat biaya produksi yang meningkat? Tanpa data, penyebab masalah akan sulit diketahui. Yang ketiga, menentukan prioritas. Tidak semua masalah dapat diselesaikan secara bersamaan. Data membantu menentukan permasalahan yang paling mendesak sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. 4. Menyusun solusi. Setiap solusi harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, jika data menunjukkan produktivitas padi rendah akibat penggunaan benih lokal yang kurang berkualitas, maka solusi yang diberikan adalah penyediaan benih unggul, bukan sekedar menambah pupuk. 5. Mengevaluasi kebijakan. Data juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Sebagai contoh, setelah pemerintah memberikan bantuan alat mesin pertanian, dilakukan evaluasi terhadap perubahan produktivitas petani. Apabila produktivitas meningkat, maka kebijakan dapat dikatakan berhasil. Karakteristik data yang baik. Agar dapat digunakan oleh seorang dalam advokasi, data harus memenuhi syarat seperti akurat. Data harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, valid. Data diperoleh melalui metode yang benar, terbaru. Data harus mengabarkan kondisi terkini. Selanjutnya, relevan. Data harus berkaitan langsung dengan isu yang diperjuangkan. Selanjutnya, mudah dipahami. Penyajian data harus sederhana sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. Sumber data agribisnis. Dalam praktek advokasi terdapat berbagai sumber data yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS menyediakan data mengenai produksi pertanian, luas panen, harga komoditas, inflasi pangan, jumlah rumah tangga petani. Yang kedua, Kementerian Pertanian menyediakan data mengenai produksi nasional, bantuan pemerintah, luas tanam, teknologi pertanian, dan penyuluhan. Yang ketiga, ada FAO atau Food and Agriculture Organization memberikan data internasional mengenai produksi pangan dunia, perdagangan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Yang keempat, ada Badan Pangan Nasional menyediakan data tentang stok pangan, harga pangan, distribusi. Hasil penelitian perguruan tinggi. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa sering dijadikan sumber penting dalam proses advokasi karena memberikan analisis yang lebih dalam terhadap suatu masalah. Jenis data dalam advokasi. Secara umum, data yang digunakan dalam advokasi agribisnis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif yang data berupa angka dan contohnya itu seperti produksi jagung, harga jagung, luas lahan, jumlah petani, dan produktivitas. Selanjutnya, data kualitatif yang berupa informasi deskriptif yang berasal dari hasil wawancara petani, pendapat masyarakat, observasi lapangan, dokumentasi foto, dan studi kasus. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi. Data kuantitatif menunjukkan besarnya masalah, sedangkan data kualitatif menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi. Contoh penerapan evidence-based advocacy. Bayangkan sebuah organisasi petani ingin mengusulkan pembangunan irigasi yang baru. Apabila mereka menyatakan bahwa sawah mereka kekurangan air, kemungkinan usulan tersebut kurang mendapat perhatian. Namun apabila mereka menunjukkan bahwa produksi padi turun 30% dalam 3 tahun terakhir, atau luas lahan yang terdampak mencapai 500 hektar, pendapatan petani menurun rata-rata 5 juta per musim tanam, terdapat foto kondisi saluran irigasi yang rusak, dan hasil penelitian perguruan tinggi yang mendukung, maka peluang usulan tersebut diterima akan lebih besar didukung oleh bukti yang akurat dan bukti yang aktual dan akurat.
Selanjutnya, jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis. Jelaskan bahwa data merupakan dasar utama dalam advokasi berbasis bukti. Namun data digunakan dalam advokasi agribisnis tidak hanya terdiri dari satu jenis data saja. Setiap isu memerlukan jenis data yang berbeda sesuai dengan tujuan advokasi dari masing-masing masalah tersebut. Misalnya, ketika ingin mengadvokasikan stabilitas harga komoditas, maka data harga menjadi prioritas. Sebaliknya, apabila jika meningkatkan produktivitas petani, maka data produksi dan produktivitas menjadi lebih penting. Oleh karena itu, seorang advokat harus memahami berbagai jenis data yang tersedia serta cara memanfaatkannya dalam proses penyusunan kebijakan. Yang pertama, statistik harga. Pengertian statistik harga. Statistik harga merupakan kumpulan data yang menunjukkan perubahan suatu komoditas pertanian pada periode tertentu. Data ini menjadi salah satu indikator terpenting dalam agribisnis karena harga secara langsung mempengaruhi pendapatan petani, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi pangan. Mengapa data harga penting? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani. Jika harga terlalu rendah, maka petani mengalami kerugian. Jika harga terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan memperoleh pangan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat. Jenis data harga. Yang pertama ada harga produsen, yang mana harga petani. Harga produsen merupakan harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya. Data ini sangat penting karena menggambarkan tingkat keuntungan petani. Sebagai contoh, apabila biaya produksi cabai 18.000 per kilogram, tetapi harga jual tingkat petani hanya 15.000 per kilogram, maka petani mengalami kerugian sebesar 3.000 per kilogram. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan stabilisasi harga atau bantuan kepada petani. Yang kedua ada harga konsumen, di mana harga yang dibayar masyarakat ketika membeli produk pertanian. Perbandingan antara harga di pasar dengan harga tingkat konsumen, harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen sering menunjukkan adanya ketidakefisienan rantai distribusi. Misalnya harga cabai di petani itu 20.000 per kilogram, sedangkan harga cabai di pasar itu 55.000 per kilogram. Perbedaan yang sangat besar tersebut dapat mengindikasikan biaya distribusi yang tinggi, banyak perantara, atau bahkan praktik perdagangan yang tidak efisien. Data seperti ini dapat menjadi dasar advokasi untuk memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian. Membandingkan harga antar wilayah. Data harga antar wilayah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat disparitas harga antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalnya nih, harga di jagung di Aceh itu 5.000 per kilogram, sedangkan di Jawa itu 7.500 per kilogram. Perbedaan tersebut dikarenakan harga, biaya transportasi, perbedaan produksi, atau bahkan akses pasar yang tidak merata. Selanjutnya, perbandingan harga regional dan global. Dalam era perdagangan internasional, harga komoditas Indonesia juga dipengaruhi oleh harga dunia. Contoh analisis statistik harga, misalnya selama 6 bulan terakhir, harga bawang merah mengalami penurunan terus-menerus. Seorang advokat kemudian mengumpulkan data dari BPS dan Dinas Pertanian. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga disebabkan oleh panen raya yang terjadi secara bersamaan di beberapa daerah sehingga pasokannya itu meningkat tajam. Berdasarkan data tersebut, organisasi petani mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat gudang penyimpanan, meningkatkan industri pengolahan bawang, memperluas pasar ekspor, dan memberikan bantuan distribusi. Karena usulan tersebut didukung oleh data yang jelas, maka peluang diterimanya itu akan terhadap kebijakan tersebut, kebijakan tersebut akan semakin besar. Kedua itu data produksi, yang dimana merupakan informasi mengenai jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tersebut. Selanjutnya volume produksi, yaitu volume menunjukkan jumlah hasil panen yang diperoleh. Sebagai contoh, produksi padi di Kabupaten A 150.000 per ton,
160.000 ton, sedangkan produksi jagung di Kabupaten B 75.000 per ton. Perubahan volume produksi dapat menunjukkan adanya masalah tertentu. Jika produksi menurun secara signifikan, kemungkinan penyebabnya antara lain perubahan iklim, serangan hama, kekeringan, banjir, bahkan berkurangnya luas lahan tanam. Produktivitas lahan menunjukkan jumlah hasil yang diperoleh dari setiap hektar lahan. Ada varietas unggul, di mana pentingnya data mengenai penggunaan varietas unggul dan benih yang bersertifikat. Misalnya hanya 40% yang menggunakan benih unggul tersebut menunjukkan perlunya program bantuan benih serta penyuluhan mengenai teknologi budidaya. Selanjutnya ada analisis data produksi. Jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis. Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, seorang advokat tidak cukup hanya menggunakan kedua data tersebut. Ia juga perlu memahami data mengenai keseimbangan penawaran dan permintaan atau supply demand. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi petani, dampak lingkungan, serta akses pasar. Keempat jenis data ini saling melengkapi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan dalam agribisnis. Adapun komponen data supply demand yaitu ada produksi, konsumsi, stok, distribusi, dan perdagangan. Contoh analisis supply demand, misalkan harga bawang merah meningkat tajam di suatu provinsi. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa produksi bawang merah sebenarnya mencukupi. Yang kedua, stok di gudang masih tersedia. Yang ketiga, tetapi distribusi terhambat akibat kerusakan jalan setelah banjir. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah utama bukan kekurangan produksi, melainkan gangguan distribusi. Oleh karena itu, advokasi diarahkan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Yang selanjutnya itu data sosial ekonomi petani, yang dimana merupakan informasi mengenai kondisi kehidupan petani baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Jenis data sosial ekonomi yaitu tingkat pendapatan petani, luas kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman bertani, akses terhadap kredit, kepemilikan alat dan mesin pertanian, serta keanggotaan dalam kelompok tani. Contoh penerapannya, misal hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar petani di desa hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani relatif rendah meskipun produktivitas mereka cukup baik. Berdasarkan data tersebut, organisasi advokasi dapat mengusulkan program diversifikasi usaha, pengembangan koperasi, atau peningkatan akses kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya dampak lingkungan. Data lingkungan dapat berupa curah hujan, suhu udara, kualitas tanah, ketersediaan air, tingkat erosi, luas lahan kritis, frekuensi banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Data tersebut membantu pemerintah merancang kebijakan pertanian yang lebih adaptif. Contoh penggunaannya, misalnya suatu wilayah mengalami penurunan padi selama 3 tahun berturut-turut. Analisis menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah meningkatnya frekuensi kekeringan akibat perubahan pola curah hujan. Dengan bukti tersebut, advokasi dapat diarahkan kepada pembangunan embung, rehabilitasi jaringan irigasi, atau penerapan teknologi hemat air. Selanjutnya data akses pasar, yang dimana selain produksi, keberhasilan agribisnis juga ditentukan oleh kemampuan petani menjual hasil panennya. Data yang dapat dikumpulkan meliputi jumlah pedagang pengumpul, jarak menuju pasar, biaya transportasi, jumlah pembeli, akses terhadap platform pemasaran digital, keberadaan koperasi pemasaran, dan harga jual di tingkat pasar. Selanjutnya, menjanjikan data dalam advokasi dapat berupa tabel, grafik, infografis, dan peta. Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan data itu mengambil data yang tidak terbaru, pengambilan data yang tidak dapat dipercaya, menjanjikan data tanpa menjelaskan konteksnya, dan memilih data hanya mendukung satu pendapat dan menyebutkan hubungan sebab akibat tanpa analisis yang memadai. Digital tools untuk advokasi agribisnis, yang dimana bahwa beberapa digital tools yang dapat dimanfaatkan dalam advokasi agribisnis meliputi Google Trends, X atau Twitter, Analytics, Canva, CapCut, serta
Platform petisi daring penguasaan berbagai alat tersebut akan membantu organisasi advokasi menyusun kampanye yang lebih efektif dan berbasis data. Digital tools tidak hanya berfungsi untuk membuat konten, tetapi juga membantu mengumpulkan data, menganalisis tren masyarakat, menyusun strategi komunikasi hingga mengevaluasi keberhasilan suatu kampanye. Oleh karena itu, kemampuan penggunaan teknologi digital menjadi kompetisi penting bagi mahasiswa agribisnis maupun pelaku advokasi. Selanjutnya, petisi online dan kampanye digital merupakan bagian penting dari advokasi agribisnis. Platform digital memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, membangun dukungan, dan memperluas jangkauan informasi. Namun, efektivitas kampanye sangat bergantung pada penggunaan data yang akurat, narasi yang jelas, serta komunikasi yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan memadukan teknologi digital dan pendekatan berbasis bukti, advokasi agribisnis dapat memberikan kontribusi besar untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada petani dan pertanian yang berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tapi juga oleh kualitas data, kemampuan analisis kerja antar stakeholder, dan komunikasi yang efektif. Dengan menggabungkan seluruh unsur tersebut, advokasi agribisnis dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Saat ini, setiap argumen yang disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat harus didukung oleh data yang akurat. Advokasi yang hanya didasarkan pada opini seringkali kurang dipercaya, sedangkan advokasi yang didukung oleh bukti ilmiah akan lebih mudah diterima dan dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan. Materi ini membahas pentingnya data dalam advokasi agribisnis, jenis-jenis data yang digunakan, serta berbagai alat digital yang dapat membantu proses analisis dan penyebaran informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berbagai isu mengenai harga cabai yang melonjak, kelangkaan pupuk, penurunan produksi padi akibat perubahan iklim, atau meningkatnya impor pangan. Semua isu tersebut memerlukan data agar dapat dipahami secara objektif. Misalnya, ketika masyarakat menyatakan bahwa harga cabai sangat tinggi, seorang advokat tidak hanya cukup mengatakan harga cabai mahal. Ia harus menunjukkan data harga cabai selama beberapa bulan, membandingkannya dengan harga di tingkat petani, menjelaskan penyebab kenaikan harga, dan menawarkan solusi berdasarkan analisis data. Dengan demikian, advokasi menjadi lebih ilmiah dan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan konsep advokasi berbasis data, memahami pentingnya evidence-based advokasi, mengidentifikasi berbagai jenis data agribisnis, menggunakan digital tools dalam mendukung advokasi, serta menyusun strategi kampanye berbasis data yang efektif. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Pengertian data. Data merupakan sekumpulan fakta, angka, atau informasi atau hasil pengamatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia agribisnis, data dapat berupa jumlah produksi, harga komoditas, luas lahan pertanian, produksi tanaman, jumlah petani, tingkat konsumsi masyarakat, hingga kondisi sosial ekonomi petani. Data memiliki peranan yang sangat penting karena mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Tanpa data, seorang hanya akan menyampaikan pendapat yang bersifat subjektif. Sebaliknya, dengan data akurat, setiap argumen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam materi ini, dijelaskan bahwa data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Data memberikan legitimasi terhadap suatu klaim
membantu mengidentifikasi akar permasalahan, serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat. Apa yang dimaksud dengan evidence-based advocacy? Evidence-based advocacy adalah pendekatan advokasi yang menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar dalam menyampaikan aspirasi, menyusun rekomendasi, maupun memengaruhi kebijakan publik. Bukti yang digunakan tidak hanya berupa angka statistik, tetapi juga dapat berupa hasil penelitian, survei lapangan, data Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan Kementerian Pertanian, hasil wawancara, dokumentasi lapangan, cerita satelit, peta global, laporan organisasi internasional seperti FAO. Dengan digunakan berbagai sumber tersebut, advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi. Mengapa data sangat penting dalam advokasi? Banyak kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan hasil analisis data. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu menyediakan data yang berkualitas agar usulan mereka dapat dipertimbangkan. Beberapa alasan mengapa data sangat penting antara lain: 1. Memberikan kredibilitas, di mana data meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Sebagai contoh, apabila seorang advokat menyatakan bahwa produksi padi menurun, maka ia harus menunjukkan data produksi selama beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah dapat melihat tren yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Data membantu menemukan penyebab suatu masalah. Sebagai contoh, apakah produksi menurun karena kekeringan? Apakah harga turun karena surplus produksi? Atau apakah petani mengalami kerugian akibat biaya produksi yang meningkat? Tanpa data, penyebab masalah akan sulit diketahui. Yang ketiga, menentukan prioritas. Tidak semua masalah dapat diselesaikan secara bersamaan. Data membantu menentukan permasalahan yang paling mendesak sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. 4. Menyusun solusi. Setiap solusi harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, jika data menunjukkan produktivitas padi rendah akibat penggunaan benih lokal yang kurang berkualitas, maka solusi yang diberikan adalah penyediaan benih unggul, bukan sekedar menambah pupuk. 5. Mengevaluasi kebijakan. Data juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Sebagai contoh, setelah pemerintah memberikan bantuan alat mesin pertanian, dilakukan evaluasi terhadap perubahan produktivitas petani. Apabila produktivitas meningkat, maka kebijakan dapat dikatakan berhasil. Karakteristik data yang baik. Agar dapat digunakan oleh seorang dalam advokasi, data harus memenuhi syarat seperti akurat, data harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, valid, data diperoleh melalui metode yang benar, terbaru, data harus menggambarkan kondisi terkini. Selanjutnya, relevan, data harus berkaitan langsung dengan isu yang diperjuangkan. Selanjutnya, mudah dipahami. Penyajian data harus sederhana sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. Sumber data agribisnis. Dalam praktek advokasi terdapat berbagai sumber data yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS menyediakan data mengenai produksi pertanian, luas panen, harga komoditas, inflasi pangan, jumlah rumah tangga petani. Yang kedua, Kementerian Pertanian menyediakan data mengenai produksi nasional, bantuan pemerintah, luas tanam, teknologi pertanian, dan penyuluhan. Yang ketiga, ada FAO atau Food and Agriculture Organization memberikan data internasional mengenai produksi pangan dunia, perdagangan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Yang keempat, ada Badan Pangan Nasional menyediakan data tentang stok pangan, harga pangan, distribusi. Hasil penelitian perguruan tinggi. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa sering dijadikan sumber penting dalam proses advokasi karena memberikan analisis yang lebih dalam terhadap suatu masalah. Jenis data dalam advokasi. Secara umum, data yang digunakan dalam advokasi agribisnis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data
kualitatif yang data berupa angka dan contohnya itu seperti produksi jagung, harga jagung, luas lahan, jumlah petani, dan produktivitas. Selanjutnya data kualitatif yang berupa informasi deskriptif yang berasal dari hasil wawancara petani, pendapat masyarakat, observasi lapangan, dokumentasi foto, dan studi kasus. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi. Data kuantitatif menunjukkan besarnya masalah, sedangkan data kualitatif menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi. Contoh penerapan evidence-based advocacy. Bayangkan sebuah organisasi petani ingin mengusulkan pembangunan irigasi yang baru. Apabila mereka menyatakan bahwa sawah mereka kekurangan air, kemungkinan usulan tersebut kurang mendapat perhatian. Namun apabila mereka menunjukkan bahwa produksi padi turun 30% dalam 3 tahun terakhir, atau luas lahan yang terdampak mencapai 500 hektar, pendapatan petani menurun rata-rata 5 juta per musim tanam, terdapat foto kondisi saluran irigasi yang rusak, dan hasil penelitian perguruan tinggi yang mendukung, maka peluang usulan tersebut diterima akan lebih besar didukung oleh bukti yang akurat dan bukti yang aktual dan akurat. Selanjutnya, jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis. Jelaskan bahwa data merupakan dasar utama dalam advokasi berbasis bukti. Namun data digunakan dalam advokasi agribisnis tidak hanya terdiri dari satu jenis data saja. Setiap isu memerlukan jenis data yang berbeda sesuai dengan tujuan advokasi dari masing-masing masalah tersebut. Misalnya, ketika ingin mengadvokasikan stabilitas harga komoditas, maka data harga menjadi prioritas. Sebaliknya, apabila jika meningkatkan produktivitas petani, maka data produksi dan produktivitas menjadi lebih penting. Oleh karena itu, seorang advokat harus memahami berbagai jenis data yang tersedia serta cara memanfaatkannya dalam proses penyusunan kebijakan. Yang pertama, statistik harga. Pengertian statistik harga. Statistik harga merupakan kumpulan data yang menunjukkan perubahan suatu komoditas pertanian pada periode tertentu. Data ini menjadi salah satu indikator terpenting dalam agribisnis karena harga secara langsung mempengaruhi pendapatan petani, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi pangan. Mengapa data harga penting? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani. Jika harga terlalu rendah, maka petani mengalami kerugian. Jika harga terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan memperoleh pangan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat. Jenis data harga. Yang pertama ada harga produsen, yang mana harga petani. Harga produsen merupakan harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya. Data ini sangat penting karena menggambarkan tingkat keuntungan petani. Sebagai contoh, apabila biaya produksi cabai 18.000 per kilogram, tetapi harga jual tingkat petani hanya 15.000 per kilogram, maka petani mengalami kerugian sebesar 3.000 per kilogram. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan stabilisasi harga atau bantuan kepada petani. Yang kedua ada harga konsumen, di mana harga yang dibayar masyarakat ketika membeli produk pertanian. Perbandingan antara harga di pasar dengan harga tingkat konsumen, harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen sering menunjukkan adanya ketidakefisienan rantai distribusi. Misalnya harga cabai di petani itu 20.000 per kilogram, sedangkan harga cabai di pasar itu 55.000 per kilogram. Perbedaan yang sangat besar tersebut dapat mengindikasikan biaya distribusi yang tinggi, banyak perantara, atau bahkan praktik perdagangan yang tidak efisien. Data seperti ini dapat menjadi dasar advokasi untuk memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian. Membandingkan harga antar wilayah. Data harga antar wilayah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat
disparitas harga antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalnya nih, harga di jagung di Aceh itu 5.000 per kilogram, sedangkan di Jawa itu 7.500 per kilogram. Perbedaan tersebut dikarenakan harga, biaya transportasi, perbedaan produksi, atau bahkan akses pasar yang tidak merata. Selanjutnya, perbandingan harga regional dan global. Dalam era perdagangan internasional, harga komoditas Indonesia juga dipengaruhi oleh harga dunia. Contoh analisis statistik harga, misalnya selama 6 bulan terakhir, harga bawang merah mengalami penurunan terus-menerus. Seorang forecast kemudian mengumpulkan data dari BPS dan Dinas Pertanian. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga disebabkan oleh panen raya yang terjadi secara bersamaan di beberapa daerah sehingga pasokannya itu meningkat tajam. Berdasarkan data tersebut, organisasi petani mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat gudang penyimpanan, meningkatkan industri pengolahan bawang, memperluas pasar ekspor, dan memberikan bantuan distribusi. Karena usulan tersebut didukung oleh data yang jelas, maka peluang diterimanya itu akan terhadap kebijakan tersebut, kebijakan tersebut akan semakin besar. Kedua itu data produksi, yang dimana merupakan informasi mengenai jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tersebut. Selanjutnya volume produksi, yaitu volume menunjukkan jumlah hasil panen yang diperoleh. Sebagai contoh, produksi padi di Kabupaten A 150.000 per ton, 150.000 ton, sedangkan produksi jagung di Kabupaten B 75.000 per ton. Perubahan volume produksi dapat menunjukkan adanya masalah tertentu. Jika produksi menurun secara signifikan, kemungkinan penyebabnya antara lain perubahan iklim, serangan hama, kekeringan, banjir, bahkan berkurangnya luas lahan tanam. Produktivitas lahan menunjukkan jumlah hasil yang diperoleh dari setiap hektar lahan. Ada varietas unggul, di mana pentingnya data mengenai penggunaan varietas unggul dan benih yang bersertifikat. Misalnya hanya 40% yang menggunakan benih unggul tersebut menunjukkan perlunya program bantuan benih serta penyuluhan mengenai teknologi budidaya. Selanjutnya ada analisis data produksi. Jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis. Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, seorang advokat tidak cukup hanya menggunakan kedua data tersebut. Ia juga perlu memahami data mengenai keseimbangan penawaran dan permintaan atau supply demand. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi petani, dampak lingkungan, serta akses pasar. Keempat jenis data ini saling melengkapi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan dalam agribisnis. Adapun komponen data supply demand yaitu ada produksi, konsumsi, stok, distribusi, dan perdagangan. Contoh analisis supply demand, misalkan harga bawang merah meningkat tajam di suatu provinsi. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa produksi bawang merah sebenarnya mencukupi. Yang kedua, stok di gudang masih tersedia. Yang ketiga, tetapi distribusi terhambat akibat kerusakan jalan setelah banjir. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah utama bukan kekurangan produksi, melainkan gangguan distribusi. Oleh karena itu, advokasi diarahkan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Yang selanjutnya itu data sosial ekonomi petani, yang dimana merupakan informasi mengenai kondisi kehidupan petani baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Jenis data sosial ekonomi yaitu tingkat pendapatan petani, luas kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman bertani, akses terhadap kredit, kepemilikan alat dan mesin pertanian, serta keanggotaan dalam kelompok tani. Contoh penerapannya, misal hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar petani di desa hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani relatif rendah meskipun produktivitas mereka cukup baik. Berdasarkan data tersebut, organisasi advokasi dapat mengusulkan program diversifikasi usaha, pengembangan koperasi, atau peningkatan akses kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya dampak lingkungan.
Data lingkungan dapat berupa curah hujan, suhu udara, kualitas tanah, ketersediaan air, tingkat erosi, luas lahan kritis, frekuensi banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Data tersebut membantu pemerintah merancang kebijakan pertanian yang lebih adaptif. Contoh penggunaannya, misalnya suatu wilayah mengalami penurunan padi selama 3 tahun berturut-turut. Analisis menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah meningkatnya frekuensi kekeringan akibat perubahan pola curah hujan. Dengan bukti tersebut, advokasi dapat diarahkan kepada pembangunan embung, rehabilitasi jaringan irigasi, atau penerapan teknologi hemat air. Selanjutnya, data akses pasar, yang dimana selain produksi, keberhasilan agribisnis juga ditentukan oleh kemampuan petani menjual hasil panennya. Data yang dapat dikumpulkan meliputi jumlah pedagang pengumpul, jarak menuju pasar, biaya transportasi, jumlah pembeli, akses terhadap platform pemasaran digital, keberadaan koperasi pemasaran, dan harga jual di tingkat pasar. Selanjutnya, menjanjikan data dalam advokasi dapat berupa tabel, grafik, infografis, dan peta. Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan data itu mengambil data yang tidak terbaru, pengambilan data yang tidak dapat percaya, menjanjikan data tanpa menjelaskan konteksnya, dan memilih data hanya mendukung satu pendapat dan menyebutkan hubungan sebab akibat tanpa analisis yang memadai. Digital tools untuk advokasi agribisnis, yang dimana bahwa beberapa digital tools yang dapat dimanfaatkan dalam advokasi agribisnis meliputi Google Trends, X atau Twitter, Analytics, Canva, CapCut, serta platform petisi daring. Penguasaan berbagai alat tersebut akan membantu organisasi advokasi menyusun kampanye yang lebih efektif dan berbasis data. Digital tools tidak hanya berfungsi untuk membuat konten, tetapi juga membantu mengumpulkan data, menganalisis tren masyarakat, menyusun strategi komunikasi, hingga mengevaluasi keberhasilan suatu kampanye. Oleh karena itu, kemampuan penggunaan teknologi digital menjadi kompetisi penting bagi mahasiswa agribisnis maupun pelaku advokasi. Selanjutnya, petisi online dan kampanye digital merupakan bagian penting dari advokasi agribisnis. Platform digital memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, membangun dukungan, dan memperluas jangkauan informasi. Namun, efektivitas kampanye sangat bergantung pada penggunaan data yang akurat, narasi yang jelas, serta komunikasi yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan memadukan teknologi digital dan pendekatan berbasis bukti, advokasi agribisnis dapat memberikan kontribusi besar untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada petani dan pertanian yang berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tapi juga oleh kualitas data, kemampuan analisis kerja antar stakeholder, dan komunikasi yang efektif. Dengan menggabungkan seluruh unsur tersebut, advokasi agribisnis dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Saat ini, setiap argumen yang disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat harus didukung oleh data yang akurat. Advokasi yang hanya didasarkan pada opini seringkali kurang dipercaya, sedangkan advokasi yang didukung oleh bukti ilmiah akan lebih mudah diterima dan dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan. Materi ini membahas pentingnya data dalam advokasi agribisnis, jenis-jenis data yang digunakan, serta berbagai alat digital yang dapat membantu proses analisis dan penyebaran informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berbagai isu mengenai harga cabai yang melonjak, kelangkaan pupuk, penurunan produksi padi akibat perubahan iklim, atau meningkatnya impor pangan. Semua isu tersebut memerlukan data agar dapat dipahami secara objektif.
Misalnya, ketika masyarakat menyatakan bahwa harga cabai sangat tinggi, seorang advokat tidak hanya cukup mengatakan harga cabai mahal. Ia harus menunjukkan data harga cabai selama beberapa bulan, membandingkannya dengan harga di tingkat petani, menjelaskan penyebab kenaikan harga, dan menawarkan solusi berdasarkan analisis data. Dengan demikian, advokasi menjadi lebih ilmiah dan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan konsep advokasi berbasis data, memahami pentingnya evidence-based advokasi, mengidentifikasi berbagai jenis data agribisnis, menggunakan digital tools dalam mendukung advokasi, serta menyusun strategi kampanye berbasis data yang efektif. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Pengertian data. Data merupakan sekumpulan fakta, angka, atau informasi atau hasil pengamatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia agribisnis, data dapat berupa jumlah produksi, harga komoditas, luas lahan pertanian, produksi tanaman, jumlah petani, tingkat konsumsi masyarakat, hingga kondisi sosial ekonomi petani. Data memiliki peranan yang sangat penting karena mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Tanpa data, seorang hanya akan menyampaikan pendapat yang bersifat subjektif. Sebaliknya, dengan data akurat, setiap argumen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam materi ini, dijelaskan bahwa data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Data memberikan legitimasi terhadap suatu klaim, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat. Apa yang dimaksud dengan evidence-based advokasi? Evidence-based advokasi adalah pendekatan advokasi yang menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar dalam menyampaikan aspirasi, menyusun rekomendasi, maupun memengaruhi kebijakan publik. Bukti yang digunakan tidak hanya berupa angka statistik, tetapi juga dapat berupa hasil penelitian, survei lapangan, data Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan Kementerian Pertanian, hasil wawancara, dokumentasi lapangan, cerita satelit, peta global, laporan organisasi internasional seperti FAO. Dengan digunakan berbagai sumber tersebut, advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi. Mengapa data sangat penting dalam advokasi? Banyak kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan hasil analisis data. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu menyediakan data yang berkualitas agar usulan mereka dapat dipertimbangkan. Beberapa alasan mengapa data sangat penting antara lain: 1. Memberikan kredibilitas, di mana data meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Sebagai contoh, apabila seorang advokat menyatakan bahwa produksi padi menurun, maka ia harus menunjukkan data produksi selama beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah dapat melihat tren yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Data membantu menemukan penyebab suatu masalah. Sebagai contoh, apakah produksi menurun karena kekeringan? Apakah harga turun karena surplus produksi? Atau apakah petani mengalami kerugian akibat biaya produksi yang meningkat? Tanpa data, penyebab masalah akan sulit diketahui. Yang ketiga, menentukan prioritas. Tidak semua masalah dapat diselesaikan secara bersamaan. Data membantu menentukan permasalahan yang paling mendesak sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. 4. Menyusun solusi. Setiap solusi harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, jika data menunjukkan produktivitas padi rendah akibat penggunaan benih lokal yang kurang berkualitas, maka solusi yang diberikan adalah penyediaan benih unggul, bukan sekedar menambah pupuk. 5. Mengevaluasi kebijakan. Data juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Sebagai contoh, setelah pemerintah memberikan bantuan alat mesin pertanian, dilakukan evaluasi terhadap perubahan produktivitas petani. Apabila produktivitas meningkat, maka kebijakan dapat dikatakan berhasil. Karakteristik data yang baik agar dapat digunakan oleh
dalam advokasi, data harus memenuhi syarat seperti akurat, data harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, valid, data diperoleh melalui metode yang benar, terbaru, data harus menggambarkan kondisi terkini. Selanjutnya, relevan, data harus berkaitan langsung dengan isu yang diperjuangkan. Selanjutnya, mudah dipahami, penyajian data harus sederhana sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. Sumber data agribisnis. Dalam praktek advokasi terdapat berbagai sumber data yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS menyediakan data mengenai produksi pertanian, luas panen, harga komoditas, inflasi pangan, jumlah rumah tangga petani. Yang kedua, Kementerian Pertanian menyediakan data mengenai produksi nasional, bantuan pemerintah, luas tanam, teknologi pertanian, dan penyuluhan. Yang ketiga, ada FAO atau Food and Agriculture Organization memberikan data internasional mengenai produksi pangan dunia, perdagangan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Yang keempat, ada Badan Pangan Nasional menyediakan data tentang stok pangan, harga pangan, distribusi. Hasil penelitian perguruan tinggi, hasil penelitian dosen dan mahasiswa sering dijadikan sumber penting dalam proses advokasi karena memberikan analisis yang lebih dalam terhadap suatu masalah. Jenis data dalam advokasi. Secara umum, data yang digunakan dalam advokasi agribisnis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif yang data berupa angka dan contohnya itu seperti produksi jagung, harga jagung, luas lahan, jumlah petani, dan produktivitas. Selanjutnya, data kualitatif yang berupa informasi deskriptif yang berasal dari hasil wawancara petani, pendapat masyarakat, observasi lapangan, dokumentasi foto, dan studi kasus. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi. Data kuantitatif menunjukkan besarnya masalah, sedangkan data kualitatif menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi. Contoh penerapan evidence-based advocacy. Bayangkan sebuah organisasi petani ingin mengusulkan pembangunan irigasi yang baru. Apabila mereka menyatakan bahwa sawah mereka kekurangan air, kemungkinan usulan tersebut kurang mendapat perhatian. Namun apabila mereka menunjukkan bahwa produksi padi turun 30% dalam 3 tahun terakhir, atau luas lahan yang terdampak mencapai 500 hektar, pendapatan petani menurun rata-rata 5 juta per musim tanam, terdapat foto kondisi saluran irigasi yang rusak, dan hasil penelitian perguruan tinggi yang mendukung, maka peluang usulan tersebut diterima akan lebih besar didukung oleh bukti yang akurat dan bukti yang aktual dan akurat. Selanjutnya, jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis. Jelaskan bahwa data merupakan dasar utama dalam advokasi berbasis bukti. Namun data digunakan dalam advokasi agribisnis tidak hanya terdiri dari satu jenis data saja. Setiap isu memerlukan jenis data yang berbeda sesuai dengan tujuan advokasi dari masing-masing masalah tersebut. Misalnya, ketika ingin mengadvokasikan stabilitas harga komoditas, maka data harga menjadi prioritas. Sebaliknya, apabila jika meningkatkan produktivitas petani, maka data produksi dan produktivitas menjadi lebih penting. Oleh karena itu, seorang advokat harus memahami berbagai jenis data yang tersedia serta cara memanfaatkannya dalam proses penyusunan kebijakan. Yang pertama, statistik harga. Pengertian statistik harga. Statistik harga merupakan kumpulan data yang menunjukkan perubahan suatu komoditas pertanian pada periode tertentu. Data ini menjadi salah satu indikator terpenting dalam agribisnis karena harga secara langsung mempengaruhi pendapatan petani, daya beli masyarakat, dan stabilitas
ekonomi pangan. Mengapa data harga penting? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani. Jika harga terlalu rendah, maka petani mengalami kerugian. Jika harga terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan memperoleh pangan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat. Jenis data harga. Yang pertama ada harga produsen, yang mana harga petani. Harga produsen merupakan harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya. Data ini sangat penting karena menggambarkan tingkat keuntungan petani. Sebagai contoh, apabila biaya produksi cabai 18.000 per kilogram, tetapi harga jual tingkat petani hanya 15.000 per kilogram, maka petani mengalami kerugian sebesar 3.000 per kilogram. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan stabilisasi harga atau bantuan kepada petani. Yang kedua ada harga konsumen, di mana harga yang dibayar masyarakat ketika membeli produk pertanian. Perbandingan antara harga di pasar dengan harga tingkat konsumen, harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen sering menunjukkan adanya ketidakefisienan rantai distribusi. Misalnya harga cabai di petani itu 20.000 per kilogram, sedangkan harga cabai di pasar itu 55.000 per kilogram. Perbedaan yang sangat besar tersebut dapat mengindikasikan biaya distribusi yang tinggi, banyak perantara, atau bahkan praktik perdagangan yang tidak efisien. Data seperti ini dapat menjadi dasar advokasi untuk memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian. Membandingkan harga antar wilayah. Data harga antar wilayah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat disparitas harga antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalnya nih, harga di jagung di Aceh itu 5.000 per kilogram, sedangkan di Jawa itu 7.500 per kilogram. Perbedaan tersebut dikarenakan harga, biaya transportasi, perbedaan produksi, atau bahkan akses pasar yang tidak merata. Selanjutnya, perbandingan harga regional dan global. Dalam era perdagangan internasional, harga komoditas Indonesia juga dipengaruhi oleh harga dunia. Contoh analisis statistik harga, misalnya selama 6 bulan terakhir, harga bawang merah mengalami penurunan terus-menerus. Seorang forecast kemudian mengumpulkan data dari BPS dan Dinas Pertanian. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga disebabkan oleh panen raya yang terjadi secara bersamaan di beberapa daerah sehingga pasokannya itu meningkat tajam. Berdasarkan data tersebut, organisasi petani mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat gudang penyimpanan, meningkatkan industri pengolahan bawang, memperluas pasar ekspor, dan memberikan bantuan distribusi. Karena usulan tersebut didukung oleh data yang jelas, maka peluang diterimanya itu akan terhadap kebijakan tersebut, kebijakan tersebut akan semakin besar. Kedua itu data produksi, yang dimana merupakan informasi mengenai jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tersebut. Selanjutnya volume produksi, yaitu volume menunjukkan jumlah hasil panen yang diperoleh. Sebagai contoh, produksi padi di Kabupaten A 150.000 per ton, 150.000 ton, sedangkan produksi jagung di Kabupaten B 75.000 per ton. Perubahan volume produksi dapat menunjukkan adanya masalah tertentu. Jika produksi menurun secara signifikan, kemungkinan penyebabnya antara lain perubahan iklim, serangan hama, kekeringan, banjir, bahkan berkurangnya luas lahan tanam. Produktivitas lahan menunjukkan jumlah hasil yang diperoleh dari setiap hektar lahan. Ada varietas unggul, di mana pentingnya data mengenai penggunaan varietas unggul dan benih yang bersertifikat. Misalnya hanya 40% yang menggunakan benih unggul tersebut menunjukkan perlunya program bantuan benih serta penyuluhan mengenai teknologi budidaya. Selanjutnya ada analisis data produksi. Jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis. Untuk
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, seorang advokat tidak cukup hanya menggunakan kedua data tersebut. Ia juga perlu memahami data mengenai keseimbangan penawaran dan permintaan atau supply demand. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi petani, dampak lingkungan, serta akses pasar. Keempat jenis data ini saling melengkapi, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan dalam agribisnis. Adapun komponen data supply demand yaitu ada produksi, konsumsi, stok, distribusi, dan perdagangan. Contoh analisis supply demand, misalkan harga bawang merah meningkat tajam di suatu provinsi. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa produksi bawang merah sebenarnya mencukupi. Yang kedua, stok di gudang masih tersedia. Yang ketiga, tetapi distribusi terhambat akibat kerusakan jalan setelah banjir. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah utama bukan kekurangan produksi, melainkan gangguan distribusi. Oleh karena itu, advokasi diarahkan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Selanjutnya itu data sosial ekonomi petani, yang dimana merupakan informasi mengenai kondisi kehidupan petani baik dari aspek ekonomi maupun sosial yang berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tapi juga oleh kualitas data, kemampuan analisis kerja antar stakeholder, dan komunikasi yang efektif. Dengan menggabungkan seluruh unsur tersebut, advokasi agribisnis dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sekian materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.